Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya. Baiklah, di sini kita akan belajar fisika bersama Ibu Ayu. Oke, di sini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu tentang hakikat ilmu fisika, di mana kita sudah tahu apa itu fisika dan apa tujuan kita belajar tentang fisika. Oke, kalau anak-anak ibu sudah mengerti tentang apa itu fisika dan kegunaan fisika, selanjutnya kita akan melanjutkan tentang keselamatan kerja di laboratorium. Oke. Di sini ada poin yang pertama tentang pengertian laboratorium, di mana laboratorium itu adalah tempat guru, siswa, dan pekerja lab melakukan eksperimen dengan bahan kimia, alat kelas, dan alat khusus, di mana penggunaan bahan kimia dan alat tersebut berpotensi terjadinya kecelakaan kerja. Pada umumnya, kecelakaan kerja penyebab utamanya adalah kelalaian atau kecerobohan. Jadi, kalau kita sudah di dalam laboratorium, tidak dibenarkan untuk bermain-main dengan bahan kimia atau listrik. Oke, selanjutnya di sini poin yang kedua, ada syarat laboratorium yang baik. Sini ada 5 syarat laboratorium yang baik, bisa dilihat dari slide yang ibu berikan. Yang pertama, memiliki kondisi ruangan, susunan ruangan, kelengkapan peralatan keselamatan, dan nomor telepon penting atau nomor telepon dari sekolah. Oke, yang kedua, ruangan laboratorium yang memiliki sistem ventilasi yang baik. Yang ketiga, ruangan laboratorium harus ditata dengan rapi. Yang keempat, alat keselamatan kerja harus selalu tersedia dan dalam kondisi yang baik. Dan yang kelima, laboratorium harus memiliki jalur evakuasi yang baik. Itulah syarat laboratorium yang baik. Oke, poin yang ketiga itu adalah tata tertib keselamatan kerja. Jadi kalau kita mau masuk ke laboratorium, harus kita ikutin tata tertib yang diharuskan dalam ruangan laboratorium. Oke, yang pertama harus kita taati, dilarang mengambil atau membawa keluar alat bahan tanpa seizin guru. Oke, poin yang kedua, gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Jadi, kalau praktikum kita tentang suhu dan kalor, maka praktikum kita tentang suhu dan kalor. Ikuti petunjuk yang sudah diberikan oleh guru kalian. Oke, poin yang ketiga, pakailah jas laboratorium di dalam laboratorium. Itu wajib memakai jas. Jadi apabila tidak memakai jas, tidak dibenarkan masuk. Oke. Poin yang keempat, jika terjadi kerusakan, sebaiknya segera melaporkan ke guru. Jadi kalau ada yang rusak barangnya, segera lapor ke gurunya. Oke, yang kelima, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, jadi jangan buang sampah kalian buat di meja atau di bawah kursi kalian. Jadi buanglah sampah pada tempatnya yang sudah disediakan di laboratorium. Oke, poin yang keenam, jangan bermain-main di dalam ruangan laboratorium. Karena itu bukan tempat bermain. Oke, yang ketujuh, lakukan latihan keselamatan kerja. Jadi maksudnya itu, sebelum kita melakukan percobaan, kita sebaiknya melakukan latihan terlebih dahulu. Supaya nanti kalau di dalam laboratorium kita tidak melakukan yang aneh-aneh. Oke,
Yang ke-8, ini pastinya kalau anak sekolah tidak ada ya, dilarang merokok, makan dan minum di laboratorium, tidak dibenarkan. Yang ke-9, bertanyalah jika Anda merasa ragu saat melakukan percobaan. Jadi kalau anak-anak ibu masih ragu dalam melakukan percobaan, tanya terlebih dahulu gurunya sebelum melakukan. Itu tata tertib yang harus diikutin, peraturan yang sudah diberikan oleh kepala lab kita. Oke, selanjutnya tentang alat keselamatan kerja. Alat keselamatan kerja ini banyak. Yang pertama ada pemadam kebakaran, yang kedua ada e-washer, yang ketiga kotak P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang keempat itu adalah jas laboratorium. Yang kelima ada peralatan pembersih. Keenam water shower. Ketujuh ada obat-obatan. Kedelapan ada kapas. Dan kesembilan itu adalah plaster pembalut. Oke, di sini ada poin yang kelima tentang simbol keselamatan kerja. Jadi sini Ibu ada memberikan 12 simbol keselamatan kerja. Jadi nanti Ibu mau memberikan tugas kalian, silahkan kalian cari simbol-simbol yang ada di slide Ibu, kalian cari. Setelah itu kalian buat apa kegunaannya, apa fungsi dari simbol keselamatan kerja tersebut. Oke, di sini ada pembuangan limbah. Jadi kalau kita sudah cerita dengan keselamatan kerja, pasti kita akan belajar tentang pembuangan limbah. Oke, lihat untuk limbah kimia hendaknya dibuang di tempat khusus karena beberapa jenis zat kimia sangat berbahaya bagi lingkungan kita. Buang segera limbah sehabis melakukan percobaan. Sementara limbah lainnya seperti kertas, korek api dan lainnya dibuang di tempat sampah. Sebaiknya dipisahkan limbah organik dan non-organik supaya pengolahan sampahnya lebih mudah. Seperti itu. Oke, yang ke-8 ada cara memindahkan bahan kimia. Cara memindahkan bahan kimia itu ada 3. Caranya membawa bahaya yang ditimbulkan. Pindahkanlah sesuai dengan kebutuhan dan jangan berlebihan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memindahkan yang berwujud cair. Pindahkanlah dengan menggunakan batang pengaduk atau pipet tites. Karena hindarkan percikan, karena itu bisa menyebabkan iritasi pada kulit kita. Yang ketiga, untuk memindahkan yang berwujud padat, gunakan sendok atau alat lain yang tidak terbuat dari logam. Hindari menggunakan 1 sendok untuk mengambil beberapa jenis zat kimia supaya terhindar dari kontaminasi. Seperti itu kalau kita cara memindahkan bahan kimia. Oke. Yang ke-8, poin yang ke-8, penanganan kecelakaan. Penanganan kecelakaan ini ada 3. Yang pertama, jangan panik kalau sudah ada yang namanya kebakaran atau apa. Tapi biasanya kita kalau udah kayak gitu kita kaget ya, kita panik, pasti kita keluarkan gitu ya kan. Ini disuruh kita jangan panik dan ikuti prosedur penanganan kecelakaan yang baik dan benar. Oke. Yang kedua, bila terkena bahan kimia, bersihkan bagian kulit yang terkena bahan kimia sampai bersih. Jadi kalau kita ada kena percikan di kulit kita, silakan bersihkan terlebih dahulu. Oke? Jangan digaruk-garuk supaya tidak menyebar. Itu sangat berbahaya. Oke? Poin yang ketiga, bila terjadi kebakaran karena bahan kimia atau korsleting listrik, segera bunyikan alarm tanda bahaya. Jangan langsung disiram, kita biasanya ya kan, jangan langsung disiram, kita biasa disiram ya kan. Gunakan hidran untuk memadamkan api dan hindari menghirup asap karena itu tidak baik untuk pertumbuhan kita. Itulah cara penanganan dalam kecelakaan di laboratorium. Oke, sampai di sini materi kita tentang keselamatan kerja di laboratorium. Bagi anak-anak ibu yang masih belum mengerti dan ada pertanyaan, silakan kita diskusi di web kita.
Jadi apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tanya di web dan akan kita sharing di diskusi kita. Oke? Sampai di sini materi kita. Semangat belajarnya, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.